Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa dengan saya di channel Muhammad Imron yang sebagian besar membahas tentang materi matematika, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang riset operasi. Khususnya akan kita bahas untuk video kali ini yaitu masalah transportasi ya. Pada model transportasi yaitu adalah pengalokasian pengiriman sejumlah barang. Ini satu macam barang yang berasal dari sejumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman total terendah. Jadi ada beberapa sumber pengiriman, misalkan beberapa pabrik ya. Kemudian ada tujuannya, beberapa tujuan yang akan dikirim dari pabrik-pabrik tadi ya. Nah, dengan masing-masing dari pabrik satu ke pengiriman satu, pabrik satu ke pengiriman dua, ya, lokasi pengiriman dua dan seterusnya itu mempunyai biaya pengiriman yang berbeda-beda. Ya. Barang yang akan dikirim dari setiap sumber pengiriman dan sejumlah permintaan ke setiap tujuan pengiriman serta biaya pengiriman dari setiap sumber ya, menuju setiap tujuan adalah berbeda. Penggunaan model transportasi ini antara lain untuk persoalan pengiriman barang, ya, kemudian persoalan perancangan produksi, ada lagi tentang penugasan mesin ke pekerja, ya, ada lagi mesin ke pekerjaan. Ya. Langkah pertama dari metode transportasi ini terdiri dari penentuan solusi awal program transportasi. Jadi nanti ada langkah pertama adalah penentuan solusi awal, dan yang kedua nanti ada masalah optimalisasi dari solusi awal. Solusi awal yang layak, ya, solusi awal yang layak ini dilihat dari jumlah sel yang teralokasi. Ya, nanti ada kita bikin sebuah tabel gitu ya, dan akan kita isikan tabel itu dengan beberapa nilai ya, dari tabel-tabel yang terisi itu ada berapa ya, jumlah sel yang teralokasi atau yang terisi. Nah, solusi akan layak jika jumlah sel yang terisi itu sebanyak M plus N-1. M itu adalah banyaknya sumber ya, dan N itu adalah banyaknya tujuan. Jadi ada beberapa sumber dan ada beberapa tujuan yang akan dikirim. Ya. Misalnya di sini ada contoh permasalahan ya. PT UFO memproduksi minuman botol. Ya, PT UFO memproduksi minuman botol memiliki 4 pabrik di lokasi atau kota yang berbeda. Yaitu ada pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan pabrik D. Nah, produk dari pabrik tersebut akan didistribusikan ke 5 gudang yang berada di 5 kota yang berbeda. Yaitu ada gudang P, gudang Q, gudang R, gudang S, dan gudang T. Ini masing-masing ada di tempat yang berbeda. Setiap hari masing-masing pabrik memproduksi ya, ini dalam satuan ribuan karat gitu ya. Masing-masing dari pabrik A, B, C, D ini berturut-turut ya, hanya 900.000 karat ya. Yang pabrik B memproduksi tiap hari 540.000 karat, pabrik C-nya 810.000 karat, dan pabrik D-nya 990.000 karat. Nah, sementara itu produk akan dikirim ke masing-masing gudang berturut-turut ya, dari gudang P, Q, R, S, dan T ini berturut-turut seperti ini ya. P dari pabrik-pabriknya akan dikirimkan 360.000 karat ke P ya, 720.000 karat ke Q, 540.000 karat ke R, 900.000 karat ke S, dan 720.000 karat ke gudang T. Ya.
Adapun biaya pengangkutan per krat minuman ya tampak pada tabel di bawah ini. Nah, pabrik menghendaki semua barang terkirim ke semua gudang dengan biaya yang sekecil mungkin. Ya. Nah, di sini gambarannya, ini yang di tengahnya adalah biaya pengirimannya. Jadi ya kalau kita terjemahkan tabel ini adalah pabrik A itu kuota produksinya adalah 900.000 krat, ya. Pabrik B-nya kuota produksinya 540.000 krat, pabrik C memproduksi tiap hari 810.000 krat, dan pabrik D-nya memproduksi 990.000 krat. Ya, sedangkan minuman ini akan dikirim ke gudang-gudang ini ya, P, Q, R, S, dan T, ya, masing-masing gudang. Gudang P ya, ini dapat memuat 360.000 krat. Ya. Kemudian akan dikirim ke gudang Q banyak 720.000 krat, ke gudang R 540.000 krat, dan ke gudang S 900.000 krat, serta ke gudang T 720.000 krat. Ini kalau dijumlah volumenya sama ya, volume dari kuota produksi pabrik ABCD ya, ini 3.240.000 krat, dari 3.240.000 krat ya. Dan kalau dijumlah dari kebutuhan atau pengiriman ke 5 gudang di sini ya, masing-masing gudang ini, maka akan di total akan peroleh hasil yang sama ya. Dari banyaknya produksi dari setiap pabrik akan dikirim ke beberapa gudang ya, ini kapasitasnya sama ya. Nah, ada beberapa metode untuk menyelesaikan permasalahan transportasi ini ya. Ini baru kita akan menyelesaikan solusi awalnya ya. Nah, 3 metode itu adalah yang pertama metode NWC atau NWC ya, Northwest Corner Rule ya, bisa disingkat dengan NWCR ya, atau Northwest Corner, pojok ya, utara barat ya, atau pojok kiri atas dalam tabel ya. Kemudian cara kedua yaitu dengan metode inspeksi atau biaya terkecil. Dan metode yang ketiga adalah FAMS ya, metode FAMS, Focus Approximation Method ya. Ini yang mengemukakan adalah Vogel. Nah, kita mau mencoba masing-masing metode. Ya. Sekarang kita coba metode yang pertama yaitu NWCR, ya, Northwest Corner Rule. Yang namanya Northwest Corner berarti ini tabel untuk biaya masing-masing tadi saya pindah ke pojok kiri atas gini ya, masing-masing sel ya. Di A ke P butuhkan biaya 30, bisa dolar, bisa rupiah ya. A ke Q ya, dari pabrik A ke Q itu butuh biaya 2 dolar, mungkin karena dekat ya, jalannya bagus gitu ya. Dari pabrik A ke R 18 ya, dari A ke S 12, dan dari A ke T 20. Bisa dolar, bisa rupiah, bisa euro ya. Nah, yang metode yang pertama yaitu Northwest Corner, kita mulai dari pojok kiri atas ya, pojok kiri atas di sini. Ya. Nanti kita ke arah pojok kanan atas, ini pojok kanan bawah maksudnya ya. Nah, yang pertama pojok kiri atas kita mulai dari sini ya. Di sini pabrik A ya memproduksi 900, sedangkan gudang P membutuhkan pengiriman sebanyak 360.000 krat. Sehingga kita bisa memaksimalkan ya, pengiriman ke gudang P ini ya, sebanyak, nggak mungkin 900 karena kebutuhan P-nya hanya 360.000 ya, sehingga maksimal bisa kita isikan di P yaitu 360.000. Kita tulis 360-nya aja ya, ribuannya nanti kita sendirikan. Sehingga ya, gudang P ini sudah terpenuhi semua, jadi tidak akan dikirim dari B, C, dan D ya, kosong ya.
Nah, kemudian ya, karena pabrik A ini memproduksi 900.000 krat, sudah terkirim sebanyak 360.000 krat, berarti masih ada sisa ya, 900 dikurangi 360, yaitu ya, 540.000 krat. Nah, kemudian kita geser ke kanan di sini. Ya. Dari pabrik A ke gudang Q, ya, berapa yang bisa kita kirimkan? Ya. Apakah 720 sesuai permintaan dari gudang Q atau hanya 540? Ya. Maksimal yang bisa kita isikan ke gudang Q dari pabrik A yaitu 540.000. Ya. Nah, sehingga dari gudang A ini sudah terkirim seluruhnya ya, 360 ditambah 540 kan sudah 900, sudah terkirim seluruhnya. Nah, sehingga dari gudang A tidak akan dikirim ke RS dan T. Ya, kita tutup aja di sini. Kemudian kita hitung ya, dari gudang Q permintaannya sebanyak 720 ini sudah terpenuhi sebanyak 540. Ya, berarti masih ada kekurangan pengiriman, yaitu saya hitung ya, 720 dikurangi 540 yaitu 180.000 gram. Ya. Kemudian kita geser ke bawah, nggak mungkin ke kanan ya, kita geser ke bawah. Ya. Nah, bawah di sini berarti pengiriman dari gudang B ke dari pabrik B ke gudang Q. Ya. Berapa maksimal yang bisa kita kirimkan ke gudang Q? Ya. Karena gudang Q di sini sudah terpenuhi sebanyak 540 hingga masih ada kekurangan 180 ya. Sedangkan gudang pabrik B ini mempunyai kuota atau volume produksi 540 sehingga maksimal bisa kita isikan di gudang Q di sini sebanyak 180 saja. Ya. Sehingga di sini untuk gudang Q sudah terpenuhi seluruhnya. Kita tutup di sini ya. Dan ya, kuota dari pabrik B ya, yang bisa memproduksi 540.000 krat ini 180.000-nya sudah dikirim ke Q sehingga masih ada sisa ya, masih ada sisa sebanyak 360 ya. Nah, kemudian kita geser ke kanan. Kita geser ke bawah nggak mungkin ya, udah tutup ya. Kita geser ke kanan di sini dari pabrik B ke gudang R. Ya, berapa yang bisa kita isikan di sini? Ya. Gudang R memerlukan 540.000 krat, ya, sedangkan sisa dari produksi pabrik B adalah 360. Berarti yang 360 ini bisa semuanya kita kirimkan ke gudang R. Ya, dan berarti sudah gudang B sudah terkirim semuanya. Di sini kita coret aja ya, tidak akan mengirim dari gudang dari pabrik B, tidak akan mengirim ke gudang S dan gudang T ya, karena sudah terkirim semuanya 540 ini 180 tambah 360 ya. Dan ya, gudang R ya, karena kebutuhannya 540 sudah terkirim sebanyak 360, berarti masih ada kekurangan pengiriman yaitu sebanyak 180 ya. Nah, berikutnya kita geser ke bawah. Nah, berapa yang bisa kita isikan di gudang R berikutnya dari pabrik C? Ya. Dari pabrik C memproduksi 810.000, sedangkan gudang R ya tinggal kekurangan 180.000. Ya, sehingga yang kita kirimkan dari pabrik C ke gudang R hanya 180 saja. Ya. Sehingga dari gudang R ini sudah terpenuhi kebutuhan semua. Berarti ini tidak bisa diisi. Nah, dan ya, dari pabrik C yang memproduksi 810, ya, 180-nya sudah dikirim ke R, sehingga masih ada sisa sebanyak ya 810 dikurangi 180 yaitu 630.
Berikutnya apa? Kita geser ke kanan. Ya, dari kanan ini berapa yang bisa kita isi di sini? Ya. Dari pabrik C yang masih ada sisa kuota 630 ya akan dikirim ke S. Ya. S-nya ini kebutuhannya 900, berarti bisa dikirim sebanyak maksimal adalah 630 kita isikan di sini. Nah, sehingga apa? Dari pabrik C sudah terkirim seluruhnya, ya, tidak akan mengirim ke T. Ya. Dan sisa atau kekurangan pengiriman ke gudang S yaitu sebesar 900 dikurangi 630 yaitu sebesar 270. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Kanan nggak mungkin, udah habis ya. Kita geser ke bawah, yaitu dari pabrik D ada pengiriman ke gudang S. Berapa yang bisa dikirimkan? Ya. Pabrik D ada kuota 990, sedangkan gudang S hanya masih ada kekurangan pengiriman 270. Sehingga ini bisa kita kirimkan ke S. Ya, sisanya 270 di sini. Ya. Sehingga pabrik D ini masih ada kuota sisa yaitu 990 dikurangi 270 yaitu sebesar 720 dan ini akan dikirimkan ke gudang T. Ya, jadi sudah pas, sudah terkirim ya, seluruh produksi dari 4 pabrik ini sudah memenuhi kebutuhan dari kelima gudang. Ya. Nah, ini langkah dari Northwest Corner. Ya. Berikutnya kita ingin menguji kelayakan solusinya. Ya, tadi solusi itu layak apabila M ditambah N dikurangi 1. Ya. Itu sama dengan sel yang terisi sih, banyaknya sel yang terisi. M-nya berapa? M itu sumbernya, ya, asalnya. Ada 4 sumber di sini ya. Asalnya ada 4, kemudian tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tujuan, sehingga dia layak atau solusinya ini layak jika ya, syarat kelayakannya terpenuhi, yaitu A asal ditambah tujuan dikurangi 1, 4 ditambah 5 dikurangi 1 yaitu 8. Nah, ini ada berapa isian di sini ya? 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini ada 8 sel yang terisi, berarti syarat kelayakannya terpenuhi. Nah, baru kalau sudah terpenuhi kita hitung berapa biaya total pengiriman minuman itu. Ya. Di mana ini? Ya, dari pabrik A ke gudang B, ya, dari pabrik A ke B, dari pabrik A ke Q, ya, dari pabrik B ke Q, kemudian dari B ke R, ya, C ke R, C ke S, ya, D ke S, dan D ke T. Nah, ini kita isikan dari mana? Ya, ada 360.000 dikalikan 30. Ya, ini 540.000 dikalikan 2, 180.000 dikalikan 14, 360.000 kalikan 14, 180.000 kalikan 12, 630.000 kali 12, 270.000 kali 18, dan 720.000 dikalikan 24. Ya, bisa dihitung di sini ya, 360.000 kali 30 ya. Ini 540 kali 2 kalau dihitung berarti 98 10 080. Ya, ketika 180.000 kali 14 itu hasilnya 2.520.000. 360.000 kali 14 ada 5.040.000. Ya, ini 180.000 kali 12 itu 2.160.000. Terus yang 630.000 kali 12 hasilnya 7.560.000. Ya.
Ini 270.000 kali 18 hasilnya 4.860.000. Dan dari pabrik D ke T terakhir adalah 720.000 kali 24 hasilnya 17.280.000. Sehingga total biaya pengiriman ya, transportasinya ini ya dijumlah dari sini ke sini ya. Hasilnya adalah 51.300.000 ya. Ya, ini total pengiriman atau biaya transportasi ya, dari perusahaan minuman tadi ya menuju ke gudang-gudang yang dia miliki. Ya. Oke, ini salah satu contoh. Kita lihat contoh yang kedua ya. Kita di sini nanti akan latihan dari 2 soal tadi ya, kita kerjakan dengan beberapa metode yang ada. Ya. Metode NWCR ya, NWCR. Produksi pada pabrik XYZ mempunyai kapasitas masing-masing 150.000 unit, ya, 175.000 unit dan 275.000 unit. Produk dari pabrik tersebut setiap hari akan didistribusikan ke 3 gudang, yaitu gudang D, E, dan F berturut-turut sebanyak ya, ke gudang D 200.000 unit, gudang E 100.000 unit, dan gudang F 300.000 unit. Nah, kita ingin menentukan berapa biaya transportasi yang dibutuhkan. Memakai metode NWCR. Ya, dari pojok kiri atas, ya, dari pabrik X ke gudang D, berapa yang bisa kita isikan? Ya. Naiknya 150, sedangkan gudang D membutuhkan 200. Ya, berarti yang bisa kita kirimkan ke D yaitu seluruh hasil produksi yang di pabrik X ini kita kirimkan ke D. Ya, sehingga ini udah kosong ya. Sudah tidak akan dikirim ke E dan F karena sudah semua produksi pabrik X dikirimkan ke D. Ya. Berikutnya, karena ini sudah nggak bisa diisi, berarti kita geraknya ke bawah. Ya. Pabrik Y yang memproduksi 175.000 unit ya, akan dikirimkan ke D. Padahal D sudah dikirimkan 150. Ya, permintaannya 200. Berarti masih ada kekurangan 50 ya. Sehingga 50 ini bisa kita kirimkan ke D. Ya. Yang ini tadi sudah di sini ya. Nah, sekarang yang D ya. Gudang D sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi ini sudah hilang. Ya. Nah, berikutnya apalagi? Ya, karena sudah ke bawah udah, berarti ke kanan. Ya. Yang kanan ini pabrik Y memproduksi 175, ya. Yang 50-nya sudah dikirim ke D, berarti masih ada sisa ya, 125. Ya, ini ada 125 sisanya. Ya. Nah, ini akan kita kirimkan kemana? Ya. Ke gudang E membutuhkan 100 ya. Gudang E masih ada sisa 125. Berarti yang dikirimkan ke gudang E adalah yang 100 ini ya. Nah, sehingga gudang E sudah terpenuhi seluruh permintaannya. Ya, berarti ini sudah kita silang lagi berarti di sini ya. Ini sudah tidak ada. Nah, sisanya ya dari 125 ya, sudah dikurangi 100 lagi ya, berarti tinggal berapa? Ya. 125 dikurangi 100 berarti ini tinggal ya, 25 lagi. Ya. Ya, ini tinggal 25. Ya. Nah, kemudian kita geser ke kanan.
ya, tidak ke bawah karena sudah full di sini ya, sudah terpenuhi semuanya. Berarti gesernya ke kanan lagi. Nah, karena sini tinggal 25 ya. Padahal permintaan F-nya ada 300, berarti 25 ini kita kirimkan ke F ya dari pabrik Y. Nah, berarti ini sudah terpenuhi semua atau sudah terkirim semua ya, dari pabrik Y sudah terkirim semua. Sedangkan permintaan F masih ada kekurangan sebanyak 275 ya. Dari 300 dikurangi 25 ya. Ada 275. Nah, ini akan kita kirimkan ya, dari Z akan kita kirimkan ke F. Ya. Sudah terisi semua di sini ya, sudah full. Nah, apakah layak? Nah, kita tes kelayakan dulu ya, kelayakan solusinya. Apakah layak apa enggak? Ya. Dari ini 3, berarti 3 ditambah 3 dikurangi 1 hasilnya 5. Yang terisi sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi karena ada 5 sel yang terisi berarti dia layak atau solusinya layak. Ya. Kemudian berapa biaya transportasi totalnya? Bisa kita hitung dari sini ya. Dari E ke D ya. Dari mana lagi? Y ke D, Y ke E dan Y ke F. Kemudian dari Z ke F. Ya. Berapa ini? 150.000 kali 6 ya. Ini 50.000 kali 7 ya. Y ke E 100.000 kali 11, Y ke F 25.000 kali 11 dan Z ke F 275.000 kali 12 ya. Kita hitung di sini ya. 900.000, yang ini 350.000, yang ini 1.100.000 ya. Yang ini 275 ya. 275 dan yang ini 275 kali 12 ya. Hasilnya 3.300.000. Nah, total biaya transportasinya ya jumlah dari sini ya. Hasilnya adalah 5.925. Ini hasil perhitungan biaya transportasi pengiriman produk dari pabrik EGZ ini ke gudang DE dan F. Ya. Ini tentang metode NWCR, ya, NWCR, Northwest Corner Rule atau pojok kiri atas. Ya. Metode yang kedua yaitu metode inspeksi biaya terkecil. Ya. Perbedaannya apa? Yang namanya inspeksi biaya terkecil ya. Kita pakai soal yang sama dengan yang pertama tadi. Ya. Nah, kalau inspeksi biaya terkecil, langkahnya adalah kita cari biaya terkecil dari keseluruhan biaya di sini. Ya. Manakah biaya yang paling kecil? Ini 30, ini 2, 18, 12, 20, 28. Nah, dari situ kita pilih manakah biaya yang terkecilnya. Misalkan di kolom yang pertama ini ya 2. Nah, dari sini kita bisa isi berapa gitu ya. Kita isikan berapa di sini? Ya, dari pabrik C ya, kuotanya 810, sedangkan permintaan di B adalah 360. Berarti bisa kita kirimkan ya seluruh kebutuhan dari gudang P dari pabrik C ya, 360 ya. Ini sudah kosong ya, sudah terpenuhi semuanya ya. Sehingga dari pabrik C ya, dari kuota 810 ini sudah terkirim 360, berarti masih ada sisa ya 810 dikurangi 360 yaitu 450 ya. Nah, berikutnya cari yang terkecil lagi. Nah, dari yang belum ya. Oh, ini ada 2, pilih di sini ya. Berapa yang kita bisa isikan di sini? Ya. Dari A memproduksi 900, sedangkan kebutuhan Q hanya 720. Berarti bisa kita kirimkan ya seluruh kebutuhan Q dari pabrik A ya, 720 di sini ya. Dan Q sudah terpenuhi semuanya. Ya.
Dari produksi pabrik A 900 sudah dikirim ke Q 720 sehingga masih ada sisa 180. Ya, berikutnya cari yang kecil lagi. Oh ini ya. Ini paling kecil lagi nih 2. Ya. 2 ini dari pabrik B ke gudang T. Ya. Berapa yang bisa kita kirimkan di sini? Dari pabriknya memproduksi 540, sedangkan gudang T memerlukan pengiriman 720. Sehingga maksimal yang bisa kita kirimkan ke T adalah 540. Ya. Berarti seluruh produksi dari pabrik B sudah terkirim semuanya ke gudang T. Berarti ini tidak bisa diisi lagi. Ya. Dan ya, sisa atau kekurangan pengiriman ke gudang T ya sebanyak 720 dikurangi 540 ya 180, masih ada sisa atau kekurangan pengiriman ke gudang T. Nah, berikutnya dari sini manakah yang paling kecil lagi ya, ini 18 12 20 16 12 12 10 18 24. Berarti yang paling kecil adalah 10. Nah, kita kirimkan ke sini sekarang. Pengirimannya ke sini. Dari pabrik D ke gudang R ya, maksimal berapa yang bisa kita kirimkan ke gudang R ya, di sini 540 dan 990. Berarti ini ya 540 ya, berarti ke gudang R sudah terkirim atau terpenuhi kebutuhannya semua ya. Dan ya, dari pabrik D ini masih ada sisa kuotanya 990 dikurangi 540 yaitu 450 ya. Nah, kita pilih lagi yang paling kecil. Nah, ini ada 12, 20, 12, 16, 18, 24. Wah, ini sama ini. Nah, pilih salah satu. Boleh di atas, boleh yang bawah. Ya, misalkan aja yang atas. Ya. Berapa yang bisa kita kirimkan ke sini? Dari pabrik A masih ada 180. Ya. Sedangkan S membutuhkan 900. Berarti semuanya kirimkan aja ke sini. Ya. 180 kirimkan ke S, sehingga ya dari A tidak akan mengirimkan ke T karena sudah habis terpenuhi atau terkirim semua dari pabrik A. Ya, berarti ini kosong. Berikutnya karena gudang S memerlukan 900.000 unit sudah terkirim atau dipenuhi sebanyak 180.000 unit, berarti masih ada kekurangan ya. Berapa nih? 720. 900 dikurangi 180. 720. Ya, berikutnya lagi 12, 16, 18, 24. Nah, 12 yang paling kecil. Kita kirim ke sini berapa? Pabriknya C masih ada 450, sedangkan kebutuhan S-nya ada 720. Berarti di sini maksimal bisa kita isikan 450. Ya. Sedangkan ini berarti sudah terpenuhi atau terkirim semua dari pabrik C. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya sisa atau kekurangan pengiriman ke gudang S. Ya. Dari 720 sudah dikirim 450 lagi. Ya, berarti tinggal ya 720 dikurangi 450. Nah, ada berapa itu? 270. Ya, 270. Nah, ini yang kita lihat lagi ya, biaya terkecil dari sel yang masih kosong ya. 1824, berarti di sini 18. Berapa yang bisa kita kirimkan di sini ya? Sini masih sisa 270 ya, kekurangannya 270. Masih ada kuota dari pabrik D sebanyak 450. Berarti bisa kita kirimkan ke gudang S sebanyak 270. Nah, dan yang terakhir tinggal ngisi yang sisanya ya, yaitu ini masih sisa yang 450 dikurangi 270 masih ada 180. Nah, pas kita isikan di sini ya, karena kekurangannya juga 180. Nah, udah selesai, udah terisi semuanya. Tinggal kita syarat layaknya enggak ya. Apakah memenuhi syarat kelayakan apa enggak ya. Seperti tadi ya, harus sel yang terisi ini harus sebanyak ya 4 tambah 5 min 1 yaitu 8. 4 tambah 5 min 1 yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Di pas ada 8 sel terisi, maka dia memenuhi syarat kelayakan. Nah, berapa biaya terkecilnya? Belum tentu terkecil ya. Berapa biaya dari metode ini pada masalah yang disebutkan di atas ya. Berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan? Ya, dari A ke Q, ya, dari A ke Q, dari A ke S, B-nya ke T, C-nya ke P, C ke S, D ke R, S, dan T. Ya. Dari A ke Q berarti 720.000 kali 2. Ya. Dari A ke S 180.000 kali 12. B ke T 540.000 kali 2. Ya. C ke P 360.000 kali 2. C ke S 450.000 kali 12. Ya. D ke R 540.000 kali 10. D ke S 270.000 kali 18 dan D ke T 180.000 kali 24. Nah, tinggal dihitung di sini. Ya. Ini tinggal di jumlah berapa total pengeluaran untuk transportasi pengiriman produk botol minuman tadi ya. Minuman pakai kemasan botol tadi. Ya, jumlahnya ternyata 25.380. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan biaya yang diperoleh dengan metode NWC tadi ya. 51 ribuan tadi ya. Nah, di sini hanya 25.380 25.380.000 ya, jadi lebih kecil dari yang pakai metode NWC tadi. Tapi tidak pasti ya, bisa jadi pada soal yang lain ya, pada soal yang lain itu akan diperoleh metode NWC itu lebih kecil daripada metode inspeksi ini ya. Ada contoh yang kedua, soal yang kedua, contohkan di sini pabrik EGZ ya, masih sama dengan soal tadi. Ini tabelnya, kita langsung aja lihat di tabel penyelesaian transportasi ini ya. Ini masih tetap ya, ini biayanya kecil-kecil ini ya. Kita lihat di sini dengan metode inspeksi biaya terkecil, berarti kita lihat sel-sel dengan biaya terkecil. Di sini 6, 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, 12, yang paling kecil adalah 4. Berarti pertama kali kita isikan di sel ini. Ya, berapa maksimum yang bisa kita isikan di sini? Kebutuhan D 200 ya, ada 275.000 yang bisa dikirimkan dari pabrik Z. Sehingga maksimal yang bisa diisikan ke sel ini adalah 200. Ya. Ini kosong, ya, ini kosong ini. Sudah terisi artinya ya, ini sudah terisi gitu ya. Terus berikutnya ya, ini 200 berarti sini tinggal 75. Nah, tinggal 75, sini tinggal 75. Nah, 75 ya. Oke, berikutnya lagi yang paling kecil lagi di sini 5 ya, 5 yang paling kecil. Berapa yang bisa kita isikan di sini? Dari kebutuhan 100 ya. Padahal Z di sini masih ada sisa 75. Berarti maksimal yang bisa kita isikan di sini hanya 75. Ya. Berarti ini sudah habis. Ya, sini sudah habis. Ya, seluruh produksi dari pabrik Z sudah terkirimkan seluruhnya. Ya. Dan ya, gudang E masih ada kekurangan pengiriman sebanyak ya 100 dikurangi 75 berarti 25 ya. Berikutnya dari sisi yang ada 8, 10, 11, 11 paling kecil adalah 8 berarti kita isikan di sini 8 ya. Maksimal berapa yang bisa kita isikan ya, ini 25, di sini 150 berarti yang paling bisa paling mungkin kita bisa isikan di sini adalah yang 25 ya. Berarti ini sudah kosong ya, sudah terpenuhi kebutuhan gudang E semuanya. Nah, berarti ini enggak ada.
ya. Berikutnya berarti yang di pabrik X ya, dari 150 sudah terkirim 25, berarti di sini ada 125. Ya. Masih ada sisa kuota yang belum terkirim, ya. Berikutnya masih ada 10 dan 11, berarti di 10-nya di sini. Ya. Berapa yang bisa kita isikan di sini ya? Dari pabrik X tinggal sisa 125, sedangkan gudang F masih membutuhkan 300. Berarti di sini 125. Ya. Berarti yang X sudah terkirim semuanya, ya, sedangkan gudang F masih ada kekurangan pengiriman ya, 300 dikurangi 125 yaitu 175. Dan ini 175 akan kita kirimkan ke F ya, pas di sini ya. Jadi dari pabrik Y mengirimkan seluruh produksinya ke gudang F. Ya, sudah terisi semuanya ya. Tinggal diuji syarat kelayakannya ya. Ini 3, berarti 3 tambah 3, 6 kurangi 1, 5. Harus yang terisi 5 ya. 5 sel terisi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia layak. Ya, solusinya layak. Nah, berikutnya berapa kebutuhan atau pengeluaran transportasi dari susunan ini. Ya, ini saya hapus dulu ya. Ya. Ada berapa ya? Dari sini ya, X ke E gitu ya. X ke E, X ke F, Y ke F, Z ke D, dan Z ke E. Ya. Dari X ke E, 25.000 kali 8. Ini 125.000 kali 10, 175.000 kali 11, 200.000 kali 4, dan 75.000 kali 5. Tinggal bisa dihitung ya. 25 kali 8, 200, 125 kali 10 ya 1.250.000, 175 kali 11, 1925 ya. Kemudian 200 kali 4 ada 800.000, 75 kali 5 ada 375. Sehingga kalau di total ya diperoleh perhitungan biaya transportasi sebesar 4.550.000 rupiah. Ya, kalau satuannya rupiah, kalau dolar ya berarti dolar. Ya. Nah ini contoh ya, 2 contoh untuk biaya metode inspeksi biaya terkecil. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lagi, kalau enggak nanti bisa diputar lagi ya videonya. Ya. Dan yang ketiga adalah metode FAMS ya, Focus Approximation Method, metode perkiraan dari Vogel. Ya. Nah ini metode ini lebih panjang langkahnya, lebih teliti lagi, lebih rumit ya, tapi dimungkinkan hasilnya lebih memuaskan ya, kemungkinan ya, tapi belum tentu juga ya, belum tentu juga. Nah metode FAM ini ya ada berapa langkah. Yang pertama adalah kita hitung selisih dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolom ya. Jadi ada baris dan kolom. Ini baris pertama ya, kita lihat dua biaya terkecilnya berapa, selisihnya berapa ya. Jadi kita siapkan di sini perhitungan selisih baris dan selisih kolomnya ya. Pada baris pertama di sini paling dua biaya terkecilnya adalah 2 dan 12, berarti selisihnya adalah 10. Kita taruh di sini 10 ya. Baris kedua yang paling kecil adalah 2 dan 8, selisihnya adalah 8 kurangi 2, 6 ya. Baris ketiga ada 2 dan 12 ya, berarti 2 dan 12 ini selisihnya adalah 10. Yang baris keempat ada 8 dan 10 ini ya. Ini 18, 24 ya. 8 dan 10 berarti selisihnya 2. Nah, berikutnya kita hitung selisih dua biaya terkecil pada masing-masing kolom. Ya, kolom P. Ya, paling kecil ada 2 dan 8 berarti selisihnya adalah 6. Ya, kolom Q paling kecil adalah 2 dan 14
ya. Berarti selisihnya adalah 12. Kolom R ya, paling kecilnya 10 dan 12. Berarti selisihnya adalah 2. Kolom S paling kecilnya 12 dan 8. Berarti selisihnya adalah berapa? 4 ya. 4. Nah, dan kolom T 2 dan 16 ini selisihnya 14. Betul ya? Nah, kemudian setelah kita hitung selisih nilai biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, langkah kedua adalah menentukan baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Selisihnya yang terbesar mana ini? Oh, ini 14, gitu ya. Nah, dari hasil ini, gitu ya, kita lihat pada kolom ini, ya, kolom yang selisihnya terbesar tadi kita lihat di sini. Ya, kita tentukan biaya terkecilnya, ya, diperoleh hasil dengan biaya terkecil pada baris atau kolom tersebut. Jadi kalau di sini selisihnya paling besar di sini, ya, kita lihat biaya terkecil 2, berarti kita isikan sel di sini, gitu ya. Berapa yang bisa kita isikan di sini? Ya, pada kolom B ada 550 produksinya, sedangkan T membutuhkan pengiriman 720. Berarti bisa kita kirimkan maksimal di sini 540. Ya, isi sel tersebut dengan volume barang yang bisa diisikan. Ya, maksimum berapa di sini ya, yaitu 540. Berarti seluruh produksi dari pabrik B sudah dikirimkan ke T. Ya. Berarti ini kita tutup dulu. Ya, biar untuk membantu perhitungan aja. Ya. Sehingga dari sini ya, di T sudah dikirimkan 540 ya, padahal kebutuhannya adalah 720, berarti masih sisa 720 dikurangi 540 ya, 106 berapa? 180 ya. Sesuaikan nilai sisa 180. Nah, kemudian ya, lakukan hal ini tadi ya, kita putar lagi sampai semua tujuan terpenuhi. Ya, ini ulang lagi ini. Nah, ini kosongi. Kita sekarang hitung lagi ya selisih dua biaya terkecilnya ya. Hitung selisih dua biaya terkecil pada tiap baris dan kolom. Ini masih ada 2 dan 12, berarti 10 ya. Ini sudah nggak bisa dihitung ya karena sudah tertutup semua. Coret aja. Untuk baris yang ketiga, baris C yaitu 2 dan 12, berarti 10 ya selisihnya. Yang D ini paling kecil 8 dan 10, berarti 2. Ya, untuk kolom sekarang ya, 30, 28, 2 dan 8 berarti 6 ya. 2 dan 14 yang paling kecil ya, 2 dan 14 berarti 14 kurangi 2, 12. Ini paling kecil 10 dan 12, berarti sini selisihnya 2. Ini 12 dan 12. Ingat ya, 12 dan 12 itu sama. Jadi selisihnya adalah 0. Ya, dan kolom T 2 dan 16. Oh, 2-nya udah enggak ada nih ya. Udah terisi 2-nya, berarti 20 dan 16. Ya, 20 dan 16 itu 4. Ya. Oke. Nah, dari sini kita pilih lagi ya, manakah selisih yang terbesar tadi. Ya, sini ada 10, 10, 2, 6, 12, 2, 0, 4, berarti 12 yang terbesar pada kolom Q. Ya. Diperoleh pada kolom Q ini biaya terkecilnya berapa? Oh, 2. Nah, ini yang kita isi sekarang di sini. Ya. Isi sel tersebut dengan volume barang yang bisa diisikan maksimal berapa? Ya. Dari A produksi 900, Q kebutuhannya 720, berarti semua kebutuhannya bisa terpenuhi dari pabrik A yaitu 720. Ya, ini sudah enggak akan diisi apa-apa lagi ya, kita tutup di sini ya. Berikutnya dari 900 ini sudah terisi 720, berarti masih ada sisa kuota hasil produksi sebesar 180 ya, sesuaikan nilai sisa. Nah, udah, lanjut lagi, kita putar lagi. Nah, ulang lagi. Ini sudah terisi berarti nggak bisa dihitung ya.
30, 18, 12, 20. Berarti yang paling kecil adalah 12 dan 18. Ya, selisihnya berarti 6. Ya, ini udah nggak bisa diisi. Yang ini 2, 12, 12, 16 berarti 2 dan 12, yaitu 10. Ya. Yang ini 8, 10, 18, 24, paling kecil 8 dan 10, ya. Selisihnya 2. Sekarang kolomnya ya, 32 dan 8. 2 dan 8-nya 6. Ini sudah nggak bisa diisi lagi. Ini 18, 12, 10, paling kecil 12 dan 10. Selisihnya 2. Ini 12, 12, 18, 12, 12, 0 berarti ya. Yang ini 20, 16, 24. Ya, paling kecil 20 dan 16, selisihnya 4. Kita pilih selisih yang terbesar. Lagi ya, muter-muter lagi ya. Yaitu 10 di sini. Ya. Kita pilih pada baris ini biaya terkecilnya adalah 2. Berarti kita isikan di sini. Ya, dari gudang P minta 360 ya. Sedangkan C di sini ada kapasitas 810. Berarti bisa terpenuhi kebutuhan P semua dari C ya. Di sini 360 ya. Berarti ini udah habis ya. Udah terpenuhi semua permintaan gudang P. Nah, kita tutup aja. Kemudian di sini sisa ya. Dari 810 ini sudah terkirim 360, berarti masih ada sisa kuota yaitu sebesar berapa? 450 ya, 450. Ya, muter lagi. Nah, cari lagi ya. Ini sudah kosong nggak bisa diisi ya. 18, 12, 20. Paling kecil 18 dan 12, sisanya 6 ya selisihnya. Ini nggak bisa diisi. Yang ini 12, 12, 16 berarti ke 0 ya. 12 min 12 0. Yang ini 10, 18 berarti 8. Untuk kolom ini nggak bisa diisi, ini nggak bisa diisi lagi kan udah full ya. Yang ini 18, 12, 10 paling 2 paling kecil 10 dan 12, selisihnya 2. Ya, yang ini 12, 12 masih 0 ya. Yang ini 20, 16, 24 ya. 20 kurangi 16 yaitu 4. Paling besar adalah 8. Nah, kita tarik ya. Dari baris ini ya, baris D berarti ya. Nilai terkecilnya adalah 10. Nah, kita isikan berapa di sini yang maksimal ya. Kebutuhan dari gudang R adalah 540, sedangkan dari D ada kuota 990. Ya, berarti bisa kita kirimkan seluruh permintaan dari R yaitu 540. Sedangkan gudang ini berarti sudah habis ya. R-nya sudah terpenuhi semua. Sedangkan selisih atau sisa produk dari pabrik D ya 990 dikurangi 540 yaitu 450 ya. Apalagi sekarang ya, tentukan lagi, muter lagi. Nah, ya 12 20 berarti 8. Ini udah enggak ada, udah terisi semua ya. Ada yang ini 12 atau 16. Nah, 12 16 berarti selisihnya 4. Ini 18 dan 24 selisihnya 6 ya. Untuk kolom ini udah nggak bisa diisi, nggak bisa diisi, ini nggak bisa diisi, udah full semua. Ini 12 12 masih 0 juga ya. Ini 20 16 24 ya. 20 16 berarti 4. Paling besar yaitu 8. Nah, 8 kita lihat pada baris ini yang paling kecil biayanya adalah 12. Berarti ini yang kita isikan. Ya. Berapa maksimumnya? Ya. Kebutuhannya 900. Baru ada sisa dari gudang A ini 180. Berarti 180 kirim ke sini. Ya. Nah, ini udah habis ya. Udah habis, tinggal sini ya. Nah, 900 dikurangi 180 berarti 720. Nah, dari 12 dan 18 cari lagi ya. 12, 16, 18, 24. Cari lagi. Ini udah nggak bisa. Nggak bisa, nah, ini 12 ke 16 berarti 4, 18 24 jadi 6 ya. Ini nggak bisa. Yang ini saya 720, ini 12 kali 18. 12 18 berarti sisanya selisihnya 6.
dan yang ini selisihnya 16,24 adalah 8. Nah, yang terbesar ya, selisih terbesar adalah 8. Ya. Kita isikan di sini, biaya terkecilnya 16 berarti kita isi di sini ya. Dari kekurangan pengiriman ke T sebesar 180.000, di sini pabrik C masih ada kuota 450.000. Berarti yang kita kirimkan yang 180 gitu ya. Nah, berarti ini sudah tutup nih. Ya, sisanya berapa di sini? Ya, dari 450 dikurangi 180 ya 270. Nah, 270. Nah, ini kita cek lagi ya, mana selisih yang terbesarnya gitu ya. Yang ini udah kosong, nggak bisa diisi, ini tinggal 12-nya aja. 12 berarti ya 12 ya, 12 kurangan 0 kan 12. Yang ini 18 ya. Nah, terus yang ini nggak bisa diisi. Ya, ini 12 dengan 18 yaitu 6. Ya, yang ini udah nggak bisa diisi lagi. Ya. Selisih terbesarnya adalah 18. Berarti di baris inilah kita isikan. Ya, walaupun di sini kelihatan 18 ini 12 ya, tapi dari hasil ini ternyata yang kita isikan lebih dulu adalah yang 18. Nah, berapa yang bisa kita isikan di sini? Ya, kebutuhannya tinggal kekurangannya ya, kebutuhannya kurang 720, sedangkan dari D ya, ini masih ada kuota 450. Ya, berarti otomatis ini terisi 450. Nah, dan yang ini sisanya. Ya, ini sudah terpenuhi semua. Berarti ini sisa dari 720 dikurangi ini. Nah, gitu ya. Hasilnya berapa? Nah, 720 dikurangi 450 yaitu 270. Ya, selesai. Ya, sudah semuanya di sini. Nah, layak enggak? Ya, harus berapa sel yang terisi? Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 kurangi 1 ya, 8. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Solusinya adalah layak. Ya. Berapa biayanya? Nah, ya, biaya ini bisa dihitung ya. Dari A ke Q, A ke S, B ke T, B ke P, S dan T, ya, D-nya ke R dan S. Tinggal dihitung ya, 720 kali 2, 180 kali 12, 540 kali 2, 180 kali 16. Ya. Oh ini ya, 360 kali 2, 270 kali 12, 180 kali 16, 450 kali 10 dan 450 kali 540 kali 10 dan 450 kali 18. Tinggal diisi di sini. Ya, di jumlah. Nah, berapa nih jumlahnya? Hasilnya 25.020.000. Ya. Ini contoh dengan FAM. Nah, contoh soal yang model pertama. Kita coba model yang kedua ya. Soal yang kedua ini dengan metode FAM. Ya, kita cari selisih dari masing-masing baris dan kolom. 6, 8, 10 ya, 6 dan 8 2 berarti ya. 7 dan 11 ini berarti 4. Nah, ini 4 dan 5 berarti 1. Ini yang kolom ya. 4 dan 6 berarti ya, 2. Ini 5 dan 8 3. Ini 10 dan 11 yaitu 1. Yang paling besar adalah yang 4 ya. Berarti kita cari di sini biaya terkecilnya adalah 7, kita isikan di sini berapa? Ya. Kebutuhannya 200, di Y ini ada 175, berarti ya 775 maksimal ya yang bisa dikirim ke sana. Nah, ini berarti sudah tertutup nih ya. Sudah tertutup. Sudah enggak ada nih karena sudah dikirim semuanya dari pabrik Y ya. Kemudian sisa
kebutuhannya. Dari 175, dari 200, yang 175 sudah dikirim, berarti masih 25. Ya. Ya, berikutnya ya hilang ya. Berikutnya kita cari selisihnya lagi. Nah, kita cari selisihnya lagi. 6, 8, 10. Ya, 6, 8, 10 masih 2. Ini kosong. Nah, bisa diisi. Yang ini 4, 5, 12 berarti 1. Ya. Ini 6 dan 4 berarti 2. 8 dan 5 berarti 3. Dan 10, 12 berarti 2. Yang paling banyak adalah 3. Ya. Pada kolom E berarti ya. Pada kolom E ini nilai atau biaya terkecilnya ada 5, berarti kita isikan di sini ya. Berapa maksimal yang bisa kita isikan? Ya, di sini 100, ini 275 berarti 100 ya. Ini berarti kosong nih. Ya, ini 275 sudah 100 dikirim, berarti tinggal 175. Ya. Berikutnya hapus lagi. Nah, 6, 10 berarti 4. Ini udah kosong ya. Ini 4 dan 12 berarti 8. Ya. Yang ini 6 dan 8. 6 dan 4. Ya. 6 dan 4 adalah 2. Ini udah nggak bisa dihitung lagi. 10, 12 jadi 2. Paling besar adalah 8. Berarti pada baris ini kita akan isi. Oh, pada biaya terkecilnya adalah 4. Berarti kita isikan 4 di sini ya. Nah, maksudnya kita isikan pada sel ini ya. Berapa yang bisa kita isikan ya. Sisa 25, yang ini 175, berarti ini 25 ya. Yang ini sudah terpenuhi nih. Nah, sudah terpenuhi semua. Tinggal di sini 175 dikurangi 25 yaitu 150 ya. Lagi. Nah, ini tinggal satu-satunya 10 berarti ya. Yang ini 12, yang ini 7 dan 4 ya, selisihnya 3. Oh, ini sudah terisi semua ya, sudah terisi. Ini sudah terisi semua, dari strip aja. Ini 10 dan 12 yaitu 2. Yang paling besar adalah 12. Nah, 12 berapa di sini ya? Satu-satunya kosong di sini ada 12. Ya. Kebutuhannya 300, ada sisa produksi 150, berarti 150 pindah ke sini ya. Dan yang terakhir ya, ini 300 dikurangi 150 masih 150 juga kan. Nah, ini akan kita isi ke sana sesuai dengan volume yang ada ya. Nah, sudah penuh oh ya. Berarti kita hitung apakah layak enggak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Nah, layak ya. Berapa biayanya? Ya, berapa biayanya? Ya, dihitung satu ya. X ke F, Y ke D, Z ke D, E dan F. Nah, X ke F-nya 150.000 kali 10, Y ke D-nya 175 kali 7, Z ke D 25 kali 25.000 ya, kali 4. Z-nya 100.000 ke ini ya, 100.000 kali 5. Dan Z ke F 150.000 kali 12. Nah, tinggal dihitung nih, 1.500.000. Ini dikali 7 berapa? Ini kali 4, 25 kali 4 itu 8. 8, 100 ya. 100.000. Ini 500.000 dan ini ada 12,8. Nah, 1.800.000. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5.125. Nah, kalau kita lihat tadi ya, hasil FAM ternyata lebih besar dari metode inspeksi. Ya, lebih besar hasilnya dari metode inspeksi. Metode inspeksi tadi hasilnya adalah mana tadi inspeksi ya?
Nah, ini. Ya, 4.550.000. Nah, sedangkan pakai FAM tadi 5 jutaan. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, kami persilakan. Ya. Persilakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Kalau nggak ada, ini ada tugas bagi Anda. Silakan, ada 2 soal di sini, ya. Kerjakan dengan NWC, inspeksi biaya terkecil maupun dengan FAM. Ya, ini soal yang pertama, soal yang keduanya ini. Nah, ini. Ya, ada 2. Silakan buat Anda latihan, ya. Semakin banyak Anda berlatih, maka akan semakin terampil Anda, semakin bisa memahami lagi, ya. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankannya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Jumpa di lain waktu lagi, kita lanjutkan materi kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.